Oke. Kini kita jelaskan yang mudahnya. Mudahnya ahad, wahdah, wahid. Ahad, wahdah, wahid. Iko versi kitab ya. Allah ahad, Allah sendiri. Nama Allah pun belum muncul saat itu, tapi sudah ada. Tapi belum dimunculkan. Ahad itu. Kalau wahdah sudah ada, tapi baru konsep. Sedangkan wahid semua nama sifat sudah Allah tentukan. Maka sifat dan nama Allah semuanya qadim. Itu ahad, wahdah, wahid. Yang wahdah kok bernama al-haqiqah al-muhammadiyah, atau kita sebut Nur Muhammad. Sedangkan al-wahidiyah bernama haqiqatul insan. Jadi kita dicipta kok anak janin di dalam perut ibu, kan ada ruh ditiup. Ruh tu dari mana datang? Ruh tu datang dari pancaran ahad ke wahdah, wahdah ke wahid. Dari wahid terjadi loncatan pancaran menjadi masuk ke alam arwah. Itulah disebut nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembuskan di dalamnya ruhku. Itu dihembuskan ruh. Mulai terbuka. Tadi itu masih pusing kan? Tulah dan turun kan pusingnya. Cari asok lu. Naba ada esok lah asok tu doa. Tambah pusing lu kok. Makanya guru-guru kita dulu kalau pusingnya rokok ya kan wajar. Cuma alhamdulillah kami senang sekali Bapak Ibu, alhamdulillah banyak yang merokok malam ini. Semua dalam merokok. Baik. Itu namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu penjelasannya gitu. Jadi ruh tuh kalau kepulang, kamanya kepulang. Jasad pulang ke tanah. Nafs jiwa masuk ke alam barzah. Jangan disamakan nafs dan ruh. Nafs masuk ke alam barzah, ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Tapi kalau ruh tidak ditanya. Ruh itu nanti membackup si nafs untuk membantu jawaban. Kalau ruhnya sudah tahu jalan pulang. Tapi kalau tidak tahu jalan pulang, diundang dia Allah, irji'i ila rabbiki. Nafs yang di backup dengan ruh, pulanglah ke sisi Allah. Lai tahunya jalan pulang. Pakai kasurawiko, kau pakai GPS anak. GPS orang Yahudi. Katanya boykot Yahudi. Tak serius ya. Kalau ahli marifat tuh miciang sana. Pakai GPS kolbu. Katanya wujud aku, wujud Allah, ya kan? Tapi kalau mencari jalan pakai GPS, tanya aja kurang lu. Itu kaji bagarah-garah nama itu ya. Kaji babuek-buek marifat batinggi-tinggin. Nah, padahal lo sampai ke situ. Di alam ruh Allah tiupkan. Lalu masuklah ke alam misal, permisalan. Disitulah semua takdir itu dituli. Tuli. Chipnya lah dituli. Masuklah ke dalam janin. Maka Nabi Muhammad di dalam perut itu Abdul Muttalib, Aminah sering bermimpi di alam misal. Mimpi itu disebut alam misal. Ada beberapa orang tidak perlu mimpi, inyo dalam keadaan jaga bisa mengakses alam misal. Itu teori gelombang otak. Nah, silakan dipelajari ilmu neurologi gelombang otak. Wah, serang duduk menurutku tapi inyo diterasur, inyo ada kehadiran dan lain. Nah, itu orang gelombang otaknya itu beda dengan awak. Ya. Kalau awak bisa bertemu orang mati, kalau awak tertidur, orang itu tidak perlu. Itulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertemu Nabi Musa. Nabi Musa lah mati. Ya, apa kata Nabi Muhammad? Aku melihat Musa yusolli fi qabri, solat dalam kuburnya. Nabi Muhammad sadar.
tapi bisa melihat. Itu bisa dijelaskan dengan ilmu neurologi, ilmu konsep gelombang otak. Itulah makanya bakok mimpi dalam basuluk itu penting. Itu nanti gelombang otaknya akan menerjemahkan isi kolbu. Mimpi. Natijah zikir. Bahkan dalam zikir itu dia memimpi. Itu sama. Sebenarnya sama yang dilihat di mimpi dalam zikir itu barangnya sama. Cuma beda-beda tingkatan. Orang yang dalam zikir lebih tinggi kesadarannya daripada orang yang dalam mimpi. Ketika mimpi bersobok sesuatu bisa melihat nak? Ya, pernah mimpi kan? Itu mata apa tu yang mencaliak tubuh ya? Cuma toa kita mencaliak. Cuma teko. Tapi ciang. Ya. Berarti kita punya mata na lain. Punya basor na lain. Itu nan kita tu. Tu yang ruh tadi tiup tu. Itu yang dipancarkan dari Al-Wahid, Al-Wahdah, Al-Ahad. Maka Bilal ketika disiksa oleh tuannya si Abu itu, Abu Jahal, Abu Lahab, apa zikirnya? Allah Ahad. Ahad. Zikir Ahad tu nama sifat sel muncul apalagi tubuhnya Bilal. Maka Bilal ketika diseret di padang pasir tidak merasakan apa-apa. Itulah debus pertama dalam ilmu sahabat Nabi. Itu permanen tuh debusnya. Kalau yang kini tidak tahu tali permanen tidak. Coba cek karpi naroko kan. Jadi kalau wak berdebus masih bisa dimakan naroko, ada usaha baca debus. Pelajari debus yang membuat kita tidak dimakan di api neraka. Debus la ilaha illallah. Itu debus hakiki itu. Jadi tidak usahlah tinggi-tinggi gaji nak. Gaji yang tertinggi itu gaji paling rendah. Jauh-jauh kaji, pangkah kaji bismillah, ujung kaji bismillah. Inilah. Baik. Ditiupkan kepada janin. Janin kemudian disebut bernyawa. Jadi ketika ruh ditiup ke badan, muncullah Allah ciptakan satu sisi lain bernama nafs. Itulah yang merasa hidup, tapi kehidupan dari hembusan Allah tadi. Ketika orang mati, kullu nafsin za'iqatul maut, kaji kami tadi di Lintau, ya. Yang mati itu nafs, bukan ruh. Maka ruh tidak mati karena dia hembusan dari Allah yang Maha Hidup. Maka sang hembusan itu tidak pernah mati. Itulah makna min amri Rabbi. Itu urusan Allah. Amrullah tidak pernah mati karena amr bukan ciptaan. Amr urusan. Ya. Si insan yang mendapatkan pancaran itu, anugerah hembusan Allah itu, ini punya PR. Kita lah orang. PR-nya irji'i ila rabbik. Carilah jalan pulang. Kalau ambo ke pulang kampung, kini kan bukan pulang kampung sebenarnya pulang kok. Kalau pulang kampung tak berniat untuk berceramah, maja, mengisi dorah, ngajar kitab. Kalau pulang kampung tak ngasih tahu, diam-diam saja pulang, Wak. Ya, tapi sebelum pulang disediakan enggak modal, dicari enggak modal. Lai berani pulang kampung enggak bawa modal. Awak pulang kampung tapi kampung enggak tahu, lai mungkin pulang. Di mana kampung Yuang enggak tahu. Tu ke mana ke pulang. Koper lah bawa. Tiket lem beli, bingung ke mana ke pulang. Ke mana ke pulang? Kira-kira Bapak Ibu lah tahu ke pulang ke mana? Ke pulang ke kubur. Itu tanah nama itu. Jalan pulang itulah disebut ma'rifatullah. Mengenal Allah itu jalan ke pulang. Zikir 1000 kali itu jalan pulang. Lun. Itu bekal pulang. Beda tak? Bekal pulang jo peta ka pulang balain. Oto lah punya di Jawa misalnya kawan di Tanah Abang namanya menggalih oto lah punya ka pulang ndak tahu arah kama pulang di mana tibo di Bali nyebrang lah nyo naik peri lah nyo apa peri tapi tibo di mana
Indak di Bekahuninya tibur Pak. Nyo pulang, jotonya pulang. Punya bahannya, bahannya itulah yang cari. Jadi jan GR dulu ambola zikir la taif 11.000 kali 7 buya. Lah khataman la ilaha illallah 70.000 kali 7 buya. Ambola banyak bekal. Okey, lah tahu jalan ke pulang. Lah tahu wak siaya wak sebut-sebut nama itu. Wak baca Allahu Akbar, lah tahu wak seakbarnya itu. Kama pulangnya? Balik ke kalimat di belakang. Kalau nan Ar-Razi Hashim yo nak tahu. Kalau nan Al-Domi yo nak tahu. Nan Dawam Zikri yo nak tahu. Tapi kalau nan menciptakan Ar-Razi, Al-Domi, jo Dawam Zikri, lah tahu. Kalau tahunya. Itulah yang disebut di nomor 3 tadi. Wal muhdis la yudriku bil kunhi illal muhdis. Yang kenal Allah ya Allah juga. Yang kenal dia hanya dia semata. Maka ndak ada ilmu Ar-Razi, ndak ada ilmu Al-Domi, ndak ada ilmu doktor, ndak ada ilmu mursyid, ndak ada ilmu wali kecuali ilmu Allah itu sendiri. Maka ketika kita faham bermakrifat, itu Allah magih mengenalkan diri. Bahkan ketika kita berzikir, itu buah dari doa, ya Allah bantu aku, a'inni ala dzikrika, bantu aku menyebut nama Engkau. Kalimah yang berat itu bisa mengalir di lidah yang tidak berat. Kalau Allah tidak izinkan, itu gunung disebut nama Allah hancur, khasyian mutasaddian. Bayangkan jika Allah tidak iringi kalimah itu dengan ridhonya, hancur itu badan kalau disebut nama Allah. Hancur nak badan Pak? Makanya di masa sahabat dulu, di masa tabi'in Hasan al-Basri dibaca ayat alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi orang yang percaya kepada Allah qalbunya tersentuh oleh kalimah Allah? Kapan? Itu pertanyaannya. Bukankah, kapankah, tidakkah datang waktunya? Kapan, bila tersentuh nama itu? Kalau Allah izin, maka mintalah ma'unah Allah. Maka kami kalau latihan zikir selain ilahi anta maksudi, ada yang dibaca doa dari Nabi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami yang sedang belajar zikir, kau menyebut nama Engkau yang berat itu. Kau berulang di hari yang ketiga kini. So, kau penting sekali. Seandainya kita melihat hakikat la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Hadis, subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla' ma bainas samawati wal ardh. Itu kalimah subhanallah, kalimah alhamdulillah dibaca di orang. Kalau orang tu diizinkan Allah menampak, melihat hakikat-hakikatnya, itu meliputi antara langit dan bumi. Mungkin Bapak Ibu sesudah itu ndak mau perkara joleh, ndak mau kemudian majale, ndak mau menikah leh. Maka Allah tutuplah supaya kadang awak terlena aja dunia, kadang rindu balik, maka bisa awak menangis balik. Jadi tangis itu karena rindu kepada Allah yang punya nama. Bapak Ibu yang makan Allah. Jadi yang kenal Allah siapa? Allah juga. Jadi apalna kami Quran 30 juz misalnya, apalagi Bapak Ibu juz yang ke-31. Itu tetap tidak disebut kenal Allah, cuma kenal teks dalil mengenai Allah. Awak tahunya madu tu seperti gula, belum pernah dicuba. Lah disebut kenal madu. Cuba madu tu dulu, baru disebut oh iko beda madu jo gula. Ada buya di pesantren tak pernah menikah, maja bab nikah. Ikut lah kan. Bakiro Bapak Ibu, ada orang lun menikah, cerita tentang nikah, le pahamnya? Pahamnya enggak? Tak akan paham. Ketika menceritakan lamaknya nikah, le asik.
Dah asik orang bertanya, dari malahnya tahu curiga wak. Ada orang cerita lama zikir, tapi nya tak pernah belajar zikir. Lagi baca yuk. Curiga wak, tapi tak curiga yang tadi itu dong. Oh mungkin nya hasil baca buku. Ya nak. Ustadz untuk menikah cari lu dalil. Kawan di luar tak perlu pakai dalil, nikah salah wak, ya lama dikata. Banyaknya dalil buya nak. Itu sampai ke tadi kain insan. Jadi insan tuh bisa nggak kenal Allah? Kalau si insan tubuh fisik kok nggak bisa. Tapi kalau nyupulangkan kepada yang ditiupkan Allah di dalam dirinya tuh bisa adanya kenal? Bisa. Ya. Matiin dulu yang di belakang. Lah. Mohon dimaklumi. Apa namanya? Daya listrik ekonomis. Diskon. Yang dapat kompensasi bukan? Taib. Ahad, wahdah, wahid. Arwah, misal, ajsam, insan. Kalau inyo tahu jalan ke pulang, disebutlah inyo al-insan al-kamil. Saya yang paling tahu jalan pulang. Saya yang paling tahu jalan pulang. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, itu ayatnya. Kalau engkau cinta kepada aku, ingin bersama aku, fattabi'uni, ikuti GPS-ku. Siapa GPS-nya Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka peta-peta ma'rifatullah ada semuanya di qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama warasatul anbiya. Kalau nya bagurunya kepada guru yang bersanad, berijazah, bersambung ilmunya kepada Nabi, maka peta itu diwariskan. Cuma karena zaman lah berubah, lah banyak godaan kini, lah banyak halangan kini, kadang dapat cuma satu sebekan, kadang cuma dapat satu halaman. Satu halaman itulah makrifat di dalam diri awak. Nampak di guru, oh lah pantas murid ko dia galah khalifah mursyid. Padahal kalau ikutan versi Nabi, tak cukup satu helai itu. Di zaman kini Allah agih juga, diizinkan juga. Ya nak? Padahal dapat cuma satu lembar. Pernah belajar hikam kan Bapak Ibu? Sadonya mendengar hikam, asik tak hikam itu isinya? Asik. Kok asik? Sebab yang menulis itu nyo sadar waktu itu dirinya yang ruh itu terpancar dari sang al-wahid. Maka ketika dia menulis bukanlah Ibnu Athaillah pengarang hikam, tapi belum digerakkan untuk menulis. Maka kalamnya kalam ilham itu pesan-pesan Allah tapi lewat jalur wali. Itulah lembaran-lembaran makrifat. Jadi kitab tasawuf model iko lembaran makrifat dari alam jabarut dikirim kepada manusia, tertulis di kertas. Kini mau nak diringkas lebih mudah? Mau diringkas nggak? Serius? Matiin video celo. Matiin video cek. Bang Ed. Colek. Fana beliau. Afwan. Dimatiin aja. Allah. Kaji martabat 7 tu panjang mana? Ya. Kadang-kadang lah banyak lawak tak. Ya, dek teori ain khariji, ain sabita, itu banyak-banyak istilah.